سألوني الناس عنك يا حبيبي كتب. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Indah Khairil Bariyah. Selama beberapa menit ke depan, insya Allah Indah akan sharing tentang bagaimana cara masuk UIN Jakarta. Setelah di video sebelumnya Indah bahas tentang bagaimana sih kok bisa Indah masuk ke UIN Jakarta, dan hari ini Indah mau ngebahas tentang cara masuk UIN Jakarta. Nah, di hadapan Indah sekarang ada buku pedoman akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mulai dari kepengurusan, ya dari mulai rektor, kemudian jabatan-jabatan yang ada di UIN Jakarta, kemudian juga ada fakultas apa saja yang ada di UIN Jakarta, kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku di UIN Jakarta, ada apa namanya, dan ada apa saja sih di UIN Jakarta itu sampai lulus gitu ya. So karena di sini teman-teman udah pada nggak sabar dengerin gimana caranya bisa masuk UIN Jakarta, sebetulnya Indah bisa-bisa aja Indah sharing tentang apa sih yang Indah alami, bagaimana cara masuk dan sebagainya sampai bisa lulus. Tapi alangkah lebih baiknya jika Indah berbicara di hadapan teman-teman semuanya, sharing di depan teman-teman semuanya, dibarengi dengan buku pedoman akademik, karena buku pedoman ini Indah rasa akan memberikan informasi lebih lengkap ya dibandingkan Indah bicara kadang ngalor dan ngidul gitu ya. Nah, kalau dengan buku pedoman akademik ini insya Allah teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih valid ya. Salah satunya kita mulai dari mana ya? Dari mulai masuk ya, dari mulai masuk. Tapi sebelum kita bahas tentang dari mulai cara masuk, teman-teman semuanya di dalam buku pedoman akademik ini ya, nanti sambil Indah baca teman-teman, karena ya, mohon maaf juga Indah belum bisa kasih gambaran ke teman-teman, tapi yang jelas teman-teman like, share, dan komen dulu ya. Jangan lupa juga subscribe biar konten-konten Indah semakin menarik dan semakin bermanfaat. Oke, di sini Indah bahas teman-teman, kalau di dalam buku pedoman akademik ini teman-teman Indah temukan, kalau dulu buku pedoman akademik itu tebel banget, sampai ratusan, sampai 300-an lah ya gitu kan, tebel gitu. Per tahun teman-teman yang masuk ke UIN Jakarta pas ospek tuh mereka dapat buku pedoman akademik. Jadi untuk panduan bagaimana bisa hidup sampai lulus di UIN Jakarta, kecuali bagaimana cari uang nggak dibahas di sini ya. So teman-teman, di sini pembahasan pertama sebetulnya ada universitas, itu masuknya profil singkat UIN Jakarta, dari mulai bagaimana perintisan sampai berubah nama menjadi UIN gitu ya. Dari apa saja awalnya, dari ADIA, kemudian dari IAIN Al-Jamiah ya, kemudian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sampai kemudian pada masa Profesor Dr. Aziumardi Azra, ya dosen saya, itu berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini dibahas secara lengkap gitu ya di buku pedoman akademik. Teman-teman nanti kalau yang pengen buku pedoman akademiknya boleh nanti sharing dengan Indah juga ya. So, kemudian juga dibahas juga visi misi, tujuan, moto, struktur organisasi, tenaga pendidik, kemudian juga sampai akreditasi institusi dan program studi. Jadi, kalau teman-teman mau masuk ilmu politik, dan nanti teman-teman bisa cek di sini untuk akreditasinya dia A, B atau C seperti itu ya. Jadi, sebelum teman-teman masuk ke universitas atau ke jurusan yang teman-teman pilih, teman-teman boleh dan bisa diakses sebetulnya di lewat website, tapi secara full teman-teman bisa dapatkan di buku pedoman akademik ini. Kemudian juga ada program pendidikannya, dari mulai rencana studi, beban studi, masa studi, ada status mahasiswa dan sebagainya, evaluasi, pembahasan tentang predikat kelulusan, indeks prestasi dan sebagainya, bahkan sampai sanksi-sanksi yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi, termasuk sanksi akademik, kemudian juga sanksi administratif, ada juga sanksi non akademik, sampai lulus wisuda, dan terakhir pembahasan tentang lambang, himne, bendera itu dibahas secara full di dalam buku akademik ini. So, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung ke halaman terakhir ya. Halaman terakhir, bagaimana cara masuk UIN Jakarta. Nah, kalau Indah baca
ya, baca, kemudian juga dengar juga dari beberapa teman-teman, ngelihat juga ada adik kelas yang masuk ke UIN Jakarta. Nah, Indah temukan ada beberapa jalur teman-teman semuanya, selain jalur langit yang tadi Indah tempuh ya. Jalur langit itu ya Indah tesnya kemana, kemudian Allah ternyata berikan ke UIN Jakarta. Nah, ada jalur yang luar biasa di sini teman-teman bisa dapatkan. Jalur pertama SPMB. Jalur SPMB ini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ada 6 jalurnya ya. Yang pertama SNMPTN, SNMPTN ya. Itu dimulai kalau 2022 nanti teman-teman bisa diakses untuk jadwal-jadwalnya. Tapi yang jelas di sini ada jalurnya itu pertama SNMPTN, biasanya dari Januari ke Februari nih. Berarti sekarang sudah mulai dibuka teman-teman ya. Januari, kemudian Februari, biasanya pengumumannya di bulan Maret. Kemudian ada yang jalur yang kedua adalah SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini biasanya juga sama di bulan Januari, Februari, dan Maret. Tapi dia ada proses seleksinya, ada 2 tahap. Ada proses tahap pertama dan proses tahap kedua seleksinya ya. Dan biasanya seleksi akhirnya itu diumumkan pada bulan April. Nah, kalau misalkan nggak lolos ya di SPAN PTKN atau SNMPTN, teman-teman bisa ikutan lagi di tes yang berikutnya, jalur berikutnya, yaitu tes melalui jalur SBMPTN. Nah, ini biasanya dari bulan April sampai bulan Juli, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tes di awal-awal tahun, dari mulai tadi SNMPTN, kemudian juga SPAN PTKIN ya, kemudian teman-teman nggak lulus, misalkan teman-teman bisa ikutan lagi tes lagi di UIN Jakarta melalui jalur SBMPTN teman-teman ya. Kemudian itu juga dibagi kepada 2 gelombang, ada gelombang 1, kemudian ada gelombang 2. Jadi kalau gelombang 1 teman-teman, waduh kelewat nih ya di bulan April gitu kan. Nah, biasanya nanti ada gelombang yang kedua juga. Tapi teman-teman pantengin aja websitenya UIN Jakarta. Pokoknya nanti di sana ada informasi lengkapnya kapan dan bagaimana caranya untuk bisa ikutan tes jalur SBMPTN. So, yang ketiga adalah UMPTKIN. Jadi kalau tadi yang pertama itu ada SPAN PTKIN ya. Kemudian kalau yang ini UMPTKIN. Nah, kapan ini dilaksanakannya? Biasanya juga dari bulan April sampai bulan Juli juga sama. Nah, tapi ini nggak ada gelombang-gelombangnya, jadi hanya satu gelombang saja. Kemudian ada SNMPTN Barat. SNMPTN Barat ini dari mulai, jadi kalau misalkan tadi dari mulai SPMB, SNMPTN, SPAN PTKIN, kemudian juga SBMPTN, terus UMPTKIN teman-teman nggak lulus, maka teman-teman bisa ikutan lewat jalur SNMPTN Barat. Nah, ini biasanya diadakan dari mulai bulan Mei sampai bulan Agustus gitu ya teman-teman. So, buat teman-teman yang yang nggak menyerah dari awal tahun sampai awal semester ganjil ya. Nah, teman-teman masih bisa perjuangkan untuk masuk UIN Jakarta lewat jalur lain. So, kalau teman-teman juga nggak lulus di SNMPTN Barat ya, teman-teman bisa bisa ikut di jalur terakhir, yaitu SPMB Mandiri. Nah, SPMB Mandiri ini biasanya dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan sampai bulan Agustus juga sama ya. So, buat teman-teman semuanya ada 6 jalur yang teman-teman bisa tempuh untuk masuk ke UIN Jakarta. Untuk biaya-biayanya nanti di website teman-teman bisa dilihat. Biasanya untuk tes-tes itu berbeda ya. Ada yang 350 ya dan sebagainya, sesuai dengan tes atau jalur tes yang teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus, biasanya ya atau dari awal teman-teman biasanya pertama pendaftaran dulu ya, daftar di website, kemudian setelah daftar nanti dapat generate kode bayar gitu ya. Kemudian teman-teman bayarkan ke bank, kemudian setelah bayar nanti dapat kartu ujian ya. Kemudian ada pelaksanaan tes online-nya. Nah, setelah pelaksanaan tes online nanti ada pengumuman tes. Nah, setelah pengumuman tes nanti teman-teman biasanya diwajibkan untuk daftar ulang
untuk mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswi di UIN Jakarta. Jadi teman-teman kalau udah daftar, kemudian teman-teman resmi menjadi mahasiswi UIN Jakarta. Tapi sebelum teman-teman ya resmi secara administratif ya, karena teman-teman udah daftar ulang dan sebagainya. Tapi teman-teman belum sah nih bisa jadi mahasiswa UIN Jakarta kalau teman-teman nggak ikutan ospek ya. Cara ospeknya kalau zaman dulu kan kita datang ya, kemudian juga kita bawa syarat-syarat. Tapi alhamdulillah sih kalau aku nggak ikutan ospek karena pada saat itu karena tesnya itu telat ya yang jalur tadi. So Indah sekitar agak mundur 2 minggu dari teman-teman ospek. Jadi setelah teman-teman ospek 2 minggu aku baru masuk karena tadi dapat beasiswa tadi ya. Kemudian teman-teman BBAK. Nah PBAK ini dulu kan biasanya teman-teman kita nyebutnya ospek ya. Kalau di sini pengenalan kampus gitu ya, dan akademik dan sebagainya. Nah setelah itu, setelah ospek ya, setelah PBAK, mungkin kalau sekarang kan belum bisa tatap muka, maka biasanya pengenalan berbasis akademik ini melalui online gitu ya. Dan terakhir teman-teman langsung bisa masuk kuliah gitu. Nah tapi untuk kuliah itu teman-teman biasanya ada diatur juga nih rencana studi. Teman-teman mau ambil mata kuliah, berapa SKS, berapa wajib SKS yang harus diambil di semester 1, kemudian juga rencana masa studi, kemudian nanti teman-teman dapat juga penasihat akademik, kemudian ada, pokoknya nanti biasanya nih teman-teman penting banget teman-teman ikutan ospek atau PBAK karena nanti teman-teman akan diperkenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampus, termasuk masa studi, kemudian dosen-dosen, kemudian biasanya nanti lulusannya mau jadi apa, kemudian ada organisasi apa saja yang ada di kampus gitu ya, kemudian ada kegiatan mahasiswa atau mahasiswi yang bisa dilakukan di kampus tuh apa saja. Jadi itu insya Allah sangat menarik untuk disimak di acara ospek tersebut. Dan pokoknya buat teman-teman yang mau berjuang ke UIN Jakarta, jangan pantang menyerah ya. Teman-teman harus tetap semangat. Ada 6 jalur. Kalau teman-teman yakin teman-teman bakal masuk UIN Jakarta, teman-teman ikutin gimana tips-tips dan trik bagaimana cara masuk UIN Jakarta. Berhubung mohon maaf karena ini belum pernah mengikuti tes secara resmi, secara SNMPTN kayak gitu-gitu. So jadi Ina tidak tahu apa tuh soal-soalnya, tapi setidaknya suami pernah ngajar-ngajar cara tips dan trik. Teman-teman bisa kok di cari-cari gitu lembaga-lembaga les untuk masuk UIN Jakarta. Nah informasi selanjutnya teman-teman kalau mau sharing-sharing, nanti teman-teman langsung aja follow Instagram Indah @indahkhoirilbaria_official. Nanti insya Allah Indah carikan, atau nanti teman-teman langsung aja follow juga Instagram @uinjkt_official ya kalau nggak salah gitu. So teman-teman itu saja yang bisa Indah sharing bagaimana cara masuk UIN Jakarta. Ada 6 jalur dan teman-teman bisa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you, mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk masuk UIN Jakarta, sampai jumpa di UIN Jakarta.